Hai Gabuters, kembali lagi di channel gua setelah 2 bulan tidak upload karena lagi ingin menikmati hidup. Hari ini gua akan membahas cerita dari salah satu web series yang ada di Netflix, Narcos Season 1. Ini adalah salah satu web series yang gua suka, yang favorit gua karena jalan ceritanya sangat bagus dan menarik. Cocok buat anda yang sedang gabut di rumah, ya daripada nonton Mia Khalifah yang dimana sehari kalian bisa menghabiskan 2 botol pelumas anti lecet. Yang mending nonton ini. Astagfirullah. Untuk membuat video kali ini, saya ditemani beberapa rekan tim gua yang terdiri dari gua, dan Jamet Kupur Kalibata City. Joget-joget mulu. Musim pertama menceritakan kehidupan seorang Pablo Escobar dari akhir tahun 1970-an ketika dia pertama kali mulai memproduksi kokain hingga Juli tahun 1992 ketika dia melarikan diri dari penjara La Catedral. Cerita ini diceritakan melalui perspektif Steve Murphy, seorang agen DEA Amerika yang bekerja di Kolombia. Episode awal dimulai pada tahun 1973 di Chile dengan Mateo Cockroach Moreno, seorang pengedar narkoba Chili dan ahli kimia bawah tanah di laboratorium kokain rahasia di Gurun Atacama. Ditemukan oleh angkatan bersenjata Chile dan anggota kartel dieksekusi seluruhnya, tetapi secara mengejutkan, Mateo tidak mati. Dan kemudian dia berhasil melarikan diri ke Kolombia. Dia di sana bertemu Pablo Escobar. Dia adalah seorang pemasar gelap yang mapan di Medellin, memindahkan atau membawa truk dengan barang-barang ilegal seperti alkohol, rokok, dan peralatan rumah tangga ke Kolombia yang pada saat itu sangat dilarang keras. Ketika dia bertemu dengan Mateo yang mengajukan gagasan bahwa mereka bisa bisnis bareng, Moreno dan Escobar langsung memproduksi obat-obat seperti kokain dan heroin ke dalam Kolombia dengan jumlah yang sangat besar. Y ahora cuéntale cuánto cuesta. En Chile esta huevita cuesta $10 el gramo, weón. Lo venden por gramo. Es muy buena esta hueá. Mira, te pegáis una puntita, weón. Mereka berkembang dari lab pemrosesan kokain kecil dan sampai bisa membawa banyak bahan-bahan dan bisa membangun lab-lab tambahan yang lebih besar di tengah-tengah hutan agar tidak bisa dilacak oleh para kepolisian atau tentara. Dan menggunakan keahlian Carl Schleicher mengangkut produk mereka dalam jumlah besar ke Miami, di mana ia mendapatkan ketenaran di antara orang-orang kaya dan terkenal. Dan tak lama kemudian, Pablo mengembangkan laboratorium yang lebih besar dan rute distribusi yang lebih luas ke Amerika Serikat untuk memasok permintaan yang terus meningkat. Es que nosotros conocemos muy bien su política de socios. Así que más bien seamos amigos, pues. Por Miami. Dengan pertumbuhan kokain menjadi obat yang penting di pasar Amerika, yang menyebabkan aliran besar dolar Amerika ke Kolombia dan meningkatnya kekerasan terkait narkoba di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika langsung mengirim satuan tugas dari DEA ke Kolombia untuk mengatasi masalah tersebut. Steve Murphy, si narator, dan rekan kerjanya, Javier Peña, mempunyai peran satuan tugas adalah bekerja dengan Murphy dan pihak berwenang di Kolombia untuk menghentikan aliran kokain ke Amerika Serikat. Pada saat kedatangan Murphy di Kolombia, Escobar dan rekan-rekannya menghadapi masalah yang lebih signifikan daripada DEA. Mereka berperang dengan M19, sebuah kelompok revolusioner komunis gerilya. Ketika M19 menculik saudara perempuan Ochoa bersaudara, Marta, Escobar mengambil kesempatan untuk membentuk aliansi strategis dengan penjahat pasar gelap untuk membentuk kelompok disebut Matilah Penculik, asal mula kartel Medellin. Namanya aja sangar dan menakutkan. Untung nih kartel bukan dari Indonesia. Ya, karena kalau dari Indonesia namanya pasti jadi Belmar 237 dan lain-lain. Tujuan aliansi ini sederhana, memulangkan Marta Ochoa tanpa cedera dan mencegah penculikan lebih lanjut. Sementara itu, Escobar memiliki aspirasi politik karena ia menginginkan menjadi presiden Kolombia. Ia terpilih sebagai anggota Kongres, tetapi dipermalukan ketika bukti Escobar memiliki hubungan kriminal dengan industri obat terlarang, dan akhirnya Escobar merencanakan balas dendamnya. Congresista Escobar, usted ha declarado que su gran fortuna proviene de una compañía de taxis. Esta fotografía claramente contradice su declaración.
Por esto mismo exijo su renuncia. No es bienvenido en esta Cámara. No pertenece aquí. Sebuah rencana ekstradisi disahkan dalam Kongres Kolombia yang memungkinkan Escobar diekstradisi ke Amerika Serikat setelah ditangkap. Ini adalah kemenangan penting bagi Murphy, Peña, dan DEA, dan pukulan telak bagi kartel Medellin. Setelah membuat ancaman berturut-turut kepada pemerintah Kolombia untuk mencabut rencana ekstradisi tersebut, Escobar mengambil tindakan terhadap Rodrigo Lara Bonilla, Menteri Kehakiman Kolombia dan seorang pengacara terkemuka, dalam menuntut anggota kartel dengan menembakinya di dalam mobil. He decidido anunciar mi renuncia al Congreso de la República. Me lancé como un representante del hombre común, una voz para los que no tenían voz. Pero esto ha pasado muchas veces en nuestra historia. Los hombres con poder han conspirado para silenciarme. Soñé con hacer el bien. Esos sueños llegaron a su fin. Pero óiganme bien, no me iré en silencio. Lucharé. Los hombres de siempre se equivocan y creen que pueden derrotar a Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¡Asia! 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 Muchas gracias. Di episode ke-6, Cesar Gaviria, calon presiden pro ekstradisi, menjadi sasaran para pembunuh Escobar. Rencana mereka adalah meledakannya saat berada di penerbangan Avianca 203. Ia diselamatkan ketika Murphy berhasil memperingatkan kandidat untuk tidak ikut dalam perjalanan, berdasarkan firasatnya yang kuat bahwa upaya pembunuhan akan segera terjadi. Meskipun demikian, dengan bantuan seorang ahli bahan peledak dari kelompok teroris ETA, dan dengan penumpang muda yang rela dan tidak sengaja ditipu oleh Escobar, pesawat tersebut dijatuhkan, menewaskan 107 orang di dalamnya. Rakyat Kolombia akhirnya berang dengan tingkat kekerasan yang telah terjadi dan tidak terkendali di negara mereka, terutama pembobohan pesawat ini. DEA juga berhasil melacak Jose Gonzalo Rodriguez Gacha, salah satu rekan utama Escobar, dan menembak jatuh dia dan putranya Fedri ketika mereka mencoba melarikan diri. No se tiene que preocupar de nada, mi vida. De nada. ¡Deténganlo! ¡Pase lo que pase! ¡No deja que se escape! Confiado. Mírame por ahí. ¡Mira a ver! ¿Qué pasa? Peña, ¿qué pasa? Lo tenemos. No se mueve. Feri. Vamos, Feri. Feri. ¡Hijo! ¡Qué cabrón! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Cabrón! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Cabrón! Se quedó sin balas. Podemos atraparlo vivo. Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer? ¡Cabrón! Dale plomo.
Presiden Gaviria akhirnya menerima persyaratan kesepakatan Escobar yang akan memungkinkan Escobar dipenjara di penjaranya sendiri, La Catedral, yang akan dijaga oleh anak buahnya sendiri juga. Kesepakatan ini juga menghentikan rencana ekstradisi. Escobar dan rekan-rekannya akan menyerahkan diri dan perdamaian tentatif akan dipulihkan di Kolombia. Namun, Escobar menderita pukulan pribadi yang luar biasa ketika sepupu dan tangan kanannya, Gustavo Gaviria, dibunuh secara brutal oleh Serge Bloch, tim yang ditunjuk oleh agen operasi khusus Kolombia yang ditugaskan untuk menangkap baron narkoba tingkat tinggi. Gobierno, no tienes por qué estar acá haciendo esto. Tienes razón. Por eso es que no estoy aquí. Entonces, ¿qué putas querés? No te hagas el pendejo. Entrégame a tu primo y te dejaré vivir. Listo. Entonces, matame, hijo de puta. Eso no lo voy a hacer yo. Pero sí te quiero presentar a algunas personas que le gustaría mucho hacerlo. Este man, esa es la tía. Su hermana murió en una librería cuando ustedes explotaron una bomba en Bogotá. Tenía 17 años. Y este aquí, ese es Trujillo. Ustedes le mataron al padre y al hermano por ser policías. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Háganle. Sementara itu, Escobar menghadapi persaingan dari pesaingannya kartel KI dan posisi dari anggota krunya sendiri. Dia berhasil melacak pergerakan orang yang keluar masuk La Catedral dan mengamati bahwa dua rekan terdekat Pablo, Gerardo Moncada dan Fernando Galeano, masuki penjara tapi tidak pernah pergi pada suatu hari. ¡Pablo, no lo hagas, huevón! ¡Pablo, no! ¡Pablo, no lo hagas, hermano! ¡Para, perro! Ketika rumor mulai beredar bahwa Escobar telah membunuh mereka, dan emang bener sih dibunuh dengan cara ya di barbecue sampai tulang jadi debu. Cir nih orang gak ada akhlak pisan. Mungkin waktu kecil dia suka bolos les ngaji dan pelajaran PPKN jadi otaknya edan. Sementara mengapung La Catedral, Eduardo Sandoval, wakil menteri kehakiman, memutuskan untuk berani memasuki penjara untuk mengawal Escobar keluar. Dia keliru karena dia menganggap tidak akan terjadi apa-apa. Padahal Escobar menyandera dia, memaksa Sandoval untuk berbicara kepada Presiden Gaviria atas nama Escobar. Presiden Gaviria akhirnya muak dengan tuntutan Escobar yang terus-menerus dan menyuruhkan agar tim pasukan khusus dikirim ke penjara untuk membunuh Escobar dan anak buahnya. Tim masuk dan Sandoval diselamatkan dengan selamat, tetapi Escobar berhasil lolos dari La Catedral dengan beberapa anak buahnya. Usted me tiene que sacar de acá, ¿me entendió? Véngase, venga conmigo, ¡movimiento!
Kesimpulan dari season ini ya, si Pelu emang jadi salah satu orang yang paling sadis demi mempertahankan kekayaan dia yang bisa sampai triliunan. Dan alasan kenapa dia susah ditangkap, ya karena dia sering ngasih uang ke rakyat miskin karena mungkin kebanyakan duit. Mendingan buat lunasin kredit motor kanjian saya. Ya itu aja video gue kali ini. Kalau ada yang kurang bisa komen di bawah. Kalau suka like, kalau suka banget subscribe dong sayang. Selamat bobo dan salam gabut.